Tertangar dong kan nasi ke dapur kan? Nasi di dapur tertangar tuh kan? Di dapur. Pendengaran kan? Lang. Lama rambut satu lagi. Betul lah masa. Mudah jam mana siap jam kosong B. Masih ada kosong. Mana situ tuh? Masa sih suami? Mana situ maju. Aji budak itu video meja ay. Ada meja aja budak. Ya, terima kasih. Jadi apa usaha ini bentuk kami di jumpa bani ke rumah inang jabat baru perubahan dok sirsir membiayai inganan bubata. Nah, aimana lau mengadongkon pertanggungan sisa seminggu. Nama ikut saya bacakan ibadah kita pada malam hari ini pada pertemuan model kebaktian menggunakan model C berbahasa Indonesia. Foto nanti dibawakan Bapak Situa Yuda Purba. Pembacaan ayat bulanan dibacakan Bapak Wapeng, Bapak Situa DN Saragi. Doa syafaat yang dibawakan oleh calon Syamas Hotsen Girsang. Khotbah dari Pendeta Depri Judika Purba. Setelah itu nanti doa dari tuan rumah Tapi Tongguh Bani Suhud. Kira-kira seperti itu untuk tata tertib ataupun tata ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kami persilakan Bani Nesyam orang tua nami Irwahon atau padung pokok doa nang sihol si tenggohonon waktu pengorang bereh nami. Terima kasih. Puji Tuhan kita tanggung balik Tuhan kemudian lagi sehat-sehat dong nasiam ke rumah namion alam jadi ada buka penasiam. Ditunggu non anak baru dan turun. Betul kamu? Bulan pertama nyumbangku guru kepada aku nih kata kalau ini gagas pertolongan doang menginduk bagi pengharapan di sedia. Nah sekarang lagi program pendidikan mengulang dalam keluarga saya. Nomor dua bagi guruku pakai aku nah lagi LDRan ada di Kaltim ada John. Tuhan kenapa nada sebagai Tuhan Tuhan kembali guruku si putri akan supaya sehat-sehat dan dalam pergaulannya supaya Tuhan menguatkan pergaulan dia. Bapak kon guruku anakku si Tudan masih sekolah di Jogja lagi dalam perkuliahan saya tunggu mama sukses jadi sehat-sehat namanya berikan. Ya, terima kasih. Saya membani aman jabu itu nih. Membani hitanaro dong ataupun dari kita yang datang ada kira-kira Kesehatan lah, kesehatan kita sektor 3 untuk orang tua juga kan. Kesehatan sektor 3 untuk orang tua. Pada apa ya? Kita lupa kita kan. Oh iya minggu depan. Demam batuk ya. Iya. didoakan juga lah untuk pesta Polo Persot tanggal 18 biar semua berjalan lancar dan juga pencarian dana dan tim yang sudah dibentuk boleh berjalan dengan yang diharapkan. Dompet, Batak, masih ada? Ya, untuk informasi tambahan juga, karena minggu lalu kita membuat galangan 3 kantong atau ketiga kita buat untuk olok-olok. Nah, pada malam hari ini
persembahan juga tapi tidak buat di kantong. Nanti ketemu 3 untuk mengisi kas sektor 3. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada tambahan dari kita ya semua? Ya, kalau tidak ada, kami silakan di para agenda. Untuk saya sampaikan beberapa hal sedikit. Ada dibagikan di grup sektor ya. Kebaktian model kebaktian rumah tangga model C. Tadi ada kesalahan teknis dalam fotokopi, jadi tidak banyak di fotokopi. Jadi nanti dalam foto itu ada nyanyian. Terus nanti khotbah juga tadi ada nyanyian juga. Terus nanti setelah nyanyian persembahan ada pengakuan itu secara responsoriat. Jadi ada beberapa hal saya sampaikan di dalam grup ya. Saya bagikan. Bukan saya, Wapeng yang bagikan di grup sektor. Baik, kita mulai ibadah kita. Marilah kita menyatukan hati. Kebaktian akan kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan kasih karunia Tuhan Allah kita dan memberitakan kebenarannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang keempat. Mari kita pun memuji. Mari kita nyanyikan. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami, datang dan hampirlah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terima doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita buka kidung jemaat kita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 457. Kidung jemaat nomor 457, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya
Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Pembaca ayat bulanan. Saya. Kita mendengarkan pembacaan ayat bulanan dengan tema marolop-olop anjaha marhasonangan marhasomankon naibata. Tong-tong do hubahin Jehovah ilobe ni mataku, anggo isiamunku iya sing anjay jurgang ahu. Alaniay malas do hurho anjaha marolop-olop tonduyhu, pamatangku pe marianan do bani nasonang. Pasalmen 16 ayat 8 sampai 9. Ganup manusia do makasiholhon pargoluhon nagok hasonangan, baik secara individu, keluarga, kelompok, masyarakat, pemerintahan, terlebih hasadaon di gereja. Parpasalmen ay madaud memberi ujur-ujur nasitong laho paurah kon hita asi boy sonang songon na isura surahon hita isaksihon do bahasa sedo halani gogok atap ha zagoan ni sendiri ay tapi halani tong-tong do Tuhan ilobe ni matani bakon isyamun ni arong do fungsi ni arong do fungsi na sangat vital humbani mata ay ma lahu mangira sasada objek ihatahon bani Matius sonom ayat 22 das kubani ayat 22. Parita niya kula do mata anggo deyar matamu lihar maganup akulamu, tapi anggo sambor matamu golap mahaganup akulamu. Golap ni intene anggo golap mapanondang na ibagas ho. Artinya ay anggo ipungsihon kita mata ibagas na deyar pakon sitong berdampak na positif do bani pargoluhanta, tapi anggo ipungsihon hita mata bani hal-hal na negatif pakkorhonon ni pe negatif ma ase boy dapat kita hasil na terbaik pakon maksimal perlu tumang do iarahkon kita matata dopak objek na pitor. Alani anggo dopak objek na salah do matata boy berakibat sangat fatal. Aido ase parpasalmen mangojur ase panonggorta hubani Tuhan jana berfokus hubani mangusihi karakterne
mangirik kondalan pakon manjolom togu padanni. Halani anggodomma mulai margeser ay langbe tararah hubani Tuhan, tapi bani masalah pasti lo hitagowir anjaha galek. Panonggor ni halak na pitaku bani arta pakon manusia uluh ni gabe ibagas kusok ni uhur agobiron pertinggilan persalisihan lang boy jupah sedia goluh na marhasonangan alanyai yodur lohita ase tong manujuhon panonggorta hubani Tuhan Yesus sunah keadaan masalah akon parut tolon na sedang hidup pakon hita bani goluhon Tuhan ta tetap do rapkon hita anjah jongjong isia unta membahen langongga hita zurgang tapi marmalas niuhur anjaha marolok-bolok doton duita pamangan tape pamatang tape marianan ma bani nasonang bani Tuhan Yesus ma tetap panonggorta bayi ganup lakah ni goluta selamat mar olup ma mar kasunangan mahida anjaha gabe pasu-pasu maguluhta bani keluarga kuria apa masyarakat. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh calon syamah Sport Sengkirsang. Sebelum itu kita kembali bernyanyi, kita buka kidung jemaat kita dari nomor 38. Kidung jemaat nomor 38, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Telah ku temukan dasar kuat. Telah ku temukan dasar kuat, kita nyanyikan bersama-sama. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan persembahkan hati dan kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat yang hadir pada saat di tempat ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama, memberikan kami Tuhan kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul di Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat kami saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Tuhan boleh memberkati mereka dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati hamba-Mu yang telah melayani dan memberikan firman hari ini, dan memberi kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Dan kami juga yang boleh para pelayan-Mu melayani hari ini, kalau kita berikan kesehatan kepada kami semua yang berkah. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa buat orang tua kami di rumah ini, dan boleh menjadikan tempat kami untuk bersekutu, beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya yang boleh menjadikan orang tua kami, memberikan tempat Bapa.
Dan kami terus berdoa buat kesehatan orang tua Tuhan, biarlah boleh Tuhan juga memberikan kesehatan dan sukacita dan berkati di masa tuanya Tuhan, biarlah boleh Tuhan tetap semangat di dalam memuji bahkan melayani kita. Dan kami juga terus Tuhan berdoa buat keluarga buat orang rumah ini. Yang pertama Tuhan kami berdoa buat kita bersama suami di Jakarta. Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan di dalam pekerjaannya, pelayanan mereka, kerinduan mereka ya Tuhan, untuk Tuhan boleh menganugerahkan kuat dan cinta kasih dari mereka Tuhan. Dengan mereka boleh mendengarkan setiap perjumpaan mereka keluarga dari Jakarta ya Bapak. Kami juga berdoa juga Tuhan buat keluarga Chris Payung, berusaha lagi orang tua Jaden. Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan di dalam pekerjaan dan rumah tangganya mereka. Tuhan tahu saat ini keberadaan mereka yang tidak tinggal di satu kota atau mereka yang Tuhan berpisah. Tuhan telah menolong dan menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan dan pertolongan agar kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan mereka. Juga berkati Tuhan rumah tangga mereka Bapak. Bahkan berikan kesehatan juga untuk anak mereka itu Jaya dan ya Bapak. Berkati pertumbuhan tumbuh kembangnya Jaya dan Bapak. Jangan terus menutupi rumah tangga keluarga Kristen selama Jaya dan Bapak. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk putri, Tuhan juga memberkati masa mudanya, buat memberkati juga di pekerjaannya, berkati juga di dalam pelayanannya. Biar juga Tuhan Engkau boleh mendengar setiap apapun harapan dan permohonannya di dalam masa mudanya Tuhan. Mungkin meninggal selanjutnya Tuhan yang menjawab ya Tuhan dalam pertemuan guru aturan putri ya Bapak. Barangkali juga berdoa juga Tuhan untuk anak Natura yang mungkin jauh dari pondoknya Tuhan yaitu Pindo. Kami berdoa bila masa mudanya Engkau berkati dia Tuhan, dengan Engkau dia pakai dia Tuhan secara pribadi yang mengasihi Tuhan dan keluarga, dan Engkau berkati studinya agar berjalan dengan lancar dan bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya di Jogja ya Bapak. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhannya di Jogja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan keluarga orang tua kami ke dalam tangan ya Bapak. Dan juga berdoa Tuhan untuk kesehatan daripada keluarga sektor 3 ini Tuhan. Tuhanlah yang boleh campur tangan di dalam setiap lepas masing-masing kami rumah tangga yang hadir boleh memelihara setiap kehidupan kami, bahkan dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Tuhan yang boleh campur tangannya Bapak. Berkati setiap pergumulan dan Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab setiap doa-doa jemaat sektor 3 ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak khususnya untuk ibadah hari Minggu ya Bapak. Tuhan boleh juga ya Bapak memberkati setiap persiapan yang disiapkan, bahkan di dalam pelayanan, bahkan hamba Tuhan memberikan firman-Mu, bahkan kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan boleh memberikan kami Tuhan kesehatan dan sukacita, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan yang saat ini adik kami Nara Guru Bar yang sedang demam dan batuk. Tuhan, kami minta jamahan-Mu, lawatan-Mu, biarlah segala obat bahkan perawatan diberikan sehingga dapat memberikan kesembuhan ya Tuhan buat Nara ya Bapak. Bahkan berkati orang tuanya yang boleh merawatnya, memberikan kesehatan dan sukacita daripada-Mu juga ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat Daniel Saragi ya Tuhan yang anak sekolah minggu yang tadi juga Tuhan sakit. Kami terus berdoa bila melalui kuasa tangan-Mu ya Tuhan, jamahan-Mu dapat memberikan kesembuhan buat mereka semuanya Bapak yang mengalami sakit pada saat ini Bapak. Bahkan anak-anak, bahkan kami orang tua kami yang mungkin ada yang sakit dengan sehingga menghambat datang bertanggung, Tuhan juga boleh memberikan Tuhan kesembuhan bagi mereka semuanya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa juga Tuhan khususnya untuk pesta olok-olok ya Tuhan 18 September nanti ya Tuhan. Biar segala persiapan yang disiapkan Tuhan boleh itu menjadi berjalan dengan baik dalam pencarian dana, boleh juga Tuhan semua itu boleh terkumpul. Kami semuanya itu lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak.
Biar segala pengumpulan dana boleh berjalan dengan lancar ya Bapak. Aku bilang ya Bapak, kami terus menyerahkan sektor ketiga ini Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Bila segala lepas pribadi kami masing-masing, biar kami Tuhan berdiri untuk menguji dan menyembahmu ya Bapak. Kami serahkan semua itu ke Tuhan. Segala doa-doa ini dalam tangan-Mu. Dalam kaya Tuhan mendengarkan doa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, kita nyanyikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat 2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah memberikan kepada kami waktu untuk berkumpul di rumah orang tua, jemaat, saudara yang kami kasih di sini untuk menyanyikan lagu Kidung Pujian kami, menaikkan doa permohonan kami, dan pada saat ini kita akan menerima kebenaran firman-Mu sebagai firman yang akan memberikan kekuatan, peneguhan, atau mungkin juga teguran dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sudah siap menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama-Mu, Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini diambil dari kisah pengalaman kehidupan Daud yang tertulis dalam Mazmur 51. Mazmur 51 dimulai dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihinilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sambung firman Tuhan dengan nyanyian yang menjadi kesaksian kita di hadapannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayatnya keempat. Di hati kami Tuhan, kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan, kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, salam untuk kita semua. Shalom. Sobat Taganupan. Nah, ini merupakan perkenalan pertama kami ke TFF 3. Beberapa majelis memang sudah saya kenal. Jadi beberapa jemaat mungkin ini baru pertama sekali kita jumpa. Saya perkenalkan dulu diri kami secara singkat. Turanku Pendeta Devri Judika Purba Papak, sudah menikah dengan ibu namanya Novika Persdiani Bulu Sinaga, asal kampung dari Pematang Purba, asal kampung istri dari Tiga Perunggu. Sudah dikaruniai Tuhan berkat dengan kehadiran anak, yaitu 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Jadi saya sangat bersyukur bisa berkumpul memuji Tuhan bersama dengan Bapak Ibu yang ada di sektor 3 pada saat ini. Bapak Ibu, demikian sedikit perkenalan singkat sebelum masuk pada kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini. Sekali lagi kami menyapa para sobat Taganupan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Mazmur yang tadi kita dengarkan, yang saya baca adalah salah satu mazmur yang sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena menceritakan salah satu kisah yang semua orang tahu ketika katakanlah membaca cerita-cerita yang ada dalam Alkitab kita. Cerita tentang sebuah skandal, cerita tentang sebuah kisah yang sebenarnya patut untuk disembunyikan. Yaitu cerita tentang perzinahan Raja Daud. Semua pasti tahu. Ibu tahu dua lupa naik. Itu sebabnya saya katakan Mazmur ini ditulis dari sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab kisah. Kisah tentang perzinahan Raja Daud. Nah, mungkin kita semua sudah tahu itu. Nah, muncul pertanyaan, kalaulah kisah ini adalah kisah yang patut untuk ditutup-tutupi, sebuah kisah yang sebenarnya patut untuk tidak ditulis, tapi sebenarnya Alkitab menulis itu. Nah, sebenarnya kan ini sebuah kisah yang gak usah ditulis kan? Masa seorang raja yang menjadi tokoh iman, menjadi seorang raja pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, ditulis kebobrokannya di dalam Alkitab kita. Jadi sebenarnya ini tidak patut untuk ditulis, patut untuk disembunyikan, sama seperti kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita apa? Anggo merpesta itu kita, atau mungkin saya tidak tahu di sini. Kalau ada sampah itu misalnya sampah itu disembunyikan di mana? Di bawah tikar. Nah, kelihatan bersih di atas, tetapi di bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, si Daud pun seperti itu. Kisah perzinahannya, kisah kebobrokannya, kisah kejatuhannya dalam dosa, sebenarnya adalah kisah yang patut untuk disembunyikan, tidak patut untuk diceritakan. Karena apa? Semua akan malu. Semua akan malu. Bukan hanya Daud, tetapi semua
rakyat yang dipimpin oleh Daud. Tetapi Alkitab menceritakan kisah ini dengan apa adanya, tentu dengan tujuan ada sebuah pelajaran yang menjadi warisan kepada orang Israel pada saat itu dan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang menjadi pelajaran rohani, pesan rohani dari apa yang pernah dialami oleh Raja Daud. Jadi menurut teks Alkitab kita ada empat pelajaran rohani yang menjadi hal yang menarik yang saya gumuli secara pribadi yang menjadi pesan kepada kita pada saat ini. Pelajaran yang pertama dari kisah kehidupan Daud yang menuliskan pengakuan dosa ke hadapan Tuhan. Pelajaran pertama yang menarik adalah semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dalam teks ini, siapakah yang berbuat salah? Siapakah yang berbuat dosa? Raja Daud, seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan, seorang pemimpin yang katakanlah diberkati oleh Tuhan, seorang pemimpin yang sangat-sangat berwibawa pada saat itu. Tetapi Alkitab menceritakan Daud jatuh dalam sebuah kesalahan. Daud jatuh dalam sebuah kesalahan. Muncul pertanyaan. Padahal Daud inilah orang yang diberkati oleh Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa melakukan kesalahan? Ini pelajaran yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Pelajarannya, semua orang akan pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari sebuah kesalahan siapapun itu. Dan ini akan menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu dalam kehidupan kita, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita menganggap kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kadang kita menganggap kita apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, berbuat adalah semua benar. Semua benar. Padahal firman Tuhan menyatakan apa? Kalau kita baca di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua orang melakukan kesalahan. Sebagai seorang suami kita katakan kita pernah salah kepada istri kita. Sebagai seorang orang tua kita akan menyatakan kita pernah salah kepada anak-anak kita. Sebagai atasan kita akan menyatakan kita pernah salah kepada bawahan kita. Sebagai majelis kita bisa menyatakan kita pernah salah melayani jemaat kita. Sebagai pendeta juga saya bisa melakukan kesalahan dalam pelayanan saya. Tidak ada yang tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Aku bodoh, itu juga sama sunai tolak. Ada orang yang mungkin menyatakan dia tidak pernah salah, yang mungkin apa yang dia katakan itu selalu benar, yang apa yang dia pikirkan itu dia selalu benar. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Menganggap diri tidak pernah salah dalam apapun yang dia katakan. Makanya dia bisa berdebat, makanya dia bisa menyatakan dirinya dengan segala hal yang benar dalam dirinya. Firman Tuhan menyatakan pada malam hari ini, pelajaran dari kehidupan Raja Daud. Tidak pernah, Bapak Ibu, sekali lagi, manusia itu tidak melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, walaupun nanti bisa berbeda dalam kehidupan Raja Daud. Kalau Daud melakukan kesalahan, dia mengaku salah, dia datang kepada Tuhan, tapi nanti ada dalam kehidupan kita sudah tahu salah, tapi tidak datang mengaku kepada Tuhan. Itu bedanya nanti kehidupan kita dengan si Daud. Itu pelajaran pertama. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, pelajaran yang sangat menarik ketika Daud menulis Mazmur 51. Ketika Daud melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika Daud berdosa, dosanya perzinahan. Dan banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak jatuh dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, tapi kita katakan kita selalu jatuh dalam dosa. Kita akan selalu jatuh dalam kesalahan. Dan ketika kita melakukan itu, ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kesalahan itu, dosa itu akan membuat sukacita, kegirangan dalam hidup kita bisa menjadi lenyap atau menjadi hilang. Itu yang dialami oleh Daud. Makanya dia menyatakan dalam pengakuan imannya dalam ayat yang 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu, mari kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Daud kesalahannya. Kesalahan Daud ketika dia mengambil Betseba, menghampiri Betseba,
sebenarnya bukan hanya berzina, tapi juga membunuh dan juga katakanlah menyatakan hal yang tidak benar. Dan ketika suami dari Bathsheba meninggalnya di mana? Di medan perang. Pertanyaan yang wajar. Biasa tuh hal mati di perperangan kan? Biasa kan? Nggak ada yang curiga sebenarnya. Uria mati di perperangan biasa. Apa yang luar biasa di situ? Dan ketika Daud mengambil Bathsheba setelah rencananya berhasil, siapa yang curiga? Tidak ada yang curiga. Justru orang akan angkat tangan kepada si Daud. Karena apa? Ya wajar budak. Raja baikan orang lain. Dibuat dumaon. Somal dua kan ada kan? Zaman dulu. Somal dua. Jadi orang akan menganggap Daud ini orang yang ya luar biasa. Jadi kita dong memandang apa yang dilakukan oleh Daud itu satu hal yang salah karena ini mungkin ya dibuat perlindungan dihalak. Pada saat itu wajar dua ida. Raja mengambil kata honon istri pada saat isi nama Rasul Subhana nggak ada yang protes itu. Pondok kata honon tidak ada yang curiga, tidak ada yang melihat atau tidak ada yang memandang apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah sebuah kesalahan. Tidak ada. Hanya satu yang menuduh Daud. Apakah itu? Hati kecilnya. Hati kecilnya tidak mampu untuk tidak mengaku bahwa sukacitanya telah hilang, bahwa kegirangannya telah hilang. Walaupun orang lain mungkin menganggap Daud itu pahlawan, Daud itu luar biasa, tapi hati kecil Daud, dia sudah melakukan dosa, tidak bisa dipungkiri. Dia telah kehilangan sukacita dan kegirangan. Dan tidak jauh beda mungkin Bapak Ibu pengalaman kita juga lah. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan dulu hubungan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita menyakiti hati pasangan kita, teman kita, saudara kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Pasti ada sebuah hati yang tidak damai ketika kita melakukan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Hanya orang yang bebal ketika dia sudah salah, ketika dia sudah berdosa, hatinya masih damai. Ini pelajaran yang perlu kita ketahui dari kisah pengalaman Daud. Kegirangan, sukacita itu hilang ketika kita melakukan kesalahan, dosa. Jadi bagaimana supaya kegirangan itu menjadi milik kita kembali? Bagaimana supaya sukacita kita itu menjadi milik kita kembali? Ini yang dilakukan oleh Daud. Ini resepnya. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya kembalikanlah Tuhan sukacita itu. Kembalikanlah Tuhan kegirangan itu yang menjadi milikku selama ini, tetapi sudah hilang karena saya melakukan dosa. Apalagi dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang lain mungkin bisa menyatakan kita baik, orang lain mungkin bisa menyatakan kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi di hadapan Tuhan standar kita di hadapan Tuhan talarruh. Hati kecil kita lah yang menjawab itu. Hati kecil kita. Itu pelajaran yang kedua yang menarik yang bisa kita terima pada saat ini. Pelajaran yang ketiga dari keempat dari yang kami sampaikan. Bapak Ibu, dari pengalaman Daud di teks ini, ketika Daud melakukan kesalahan, ketika Daud melakukan sebuah dosa, ternyata kesalahan atau dosa itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan, tidak boleh disembunyikan. Ini yang kita lihat di ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kata yang ingin saya garis bawahi di sinilah sadar. Sadar. Daud sadar akan pelanggarannya. Banyak orang melakukan kesalahan tapi tidak sadar bahwa apa yang dia katakan itu adalah salah. Jadi Bapak Ibu, hanya dua masalah sebenarnya dalam kehidupan ini. Pertama, tidak sadar. Yang kedua, tidak tahu. Itulah yang disampaikan Yesus ketika dia berdoa kepada Allah. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau seandainya mereka tahu apa yang mereka perbuat, mungkin mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Tidak sadar dan tidak tahu. Ketika mertinggil konflik kan, kita menceritakan kepada orang lain, memang langi bodoh hai, lang sadar ya ai.
Langi botohnya yang sadar dia nggak sadar. Kan sadar. Daud sadar. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Seorang suami yang sadar bahwa ada pelanggaran yang dilakukan kepada pasangan, kepada siapapun itu, tentu dia akan menyesal, tentu dia akan minta maaf. Tapi kalau tidak sadar, sudah salah, tidak minta maaf, ini orang bebal ini. Daud sadar. Dan ketika dia sadar, dia menyesal, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Hutang harus dibayar, apalagi menyangkut tentang dosa. Karena kalau tidak dibayar, upah dosa adalah maut. Harus dibayar. Daud membayar dosa yang dilakukan dengan apa? Sukacitanya hilang, kegirangannya hilang, dan harus dibayar itu. Harus dibayar dengan sebuah penyesalan, dengan sebuah permohonan, dengan air mata di hadapan Tuhan. Jadi sangat indah hidung ini ketika Daud berkata dari ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dan selanjutnya ada kesadaran, ada penyesalan, dan ada pertobatan. Itu pelajaran yang ketiga Bapak Ibu yang ingin saya bagikan kepada kita. Ketika ada kesalahan, ketika ada dosa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, dosa itu harus diselesaikan, kesalahan itu harus diselesaikan, harus dibayar hutang, hutang itu harus dibayar. Dan itu ada dalam kesadaran kita. Jangan menjadi orang yang bebal. Jangan menjadi orang bebal, menyatakan kita tidak pernah salah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, menjadi pesan rohani kepada kita malam hari ini. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Daud sudah bijak dalam moral, sudah menjadi berita nasional apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sama seperti apa yang kita ikuti kan, berita nasional bukan? Verdi Sambo, Baradae, on segala macam. Kita melihat, kita membaca ya, mendengar itu, wah. Di awal-awal tembak-menembak Baradae dengan ini. Lama-kelamaan, ternyata bukan hanya Baradae menembak. Menembak. Ibu PC, ini lagi. Di dalam pikiran, ini pelecehan. Tapi ternyata ada video yang ditemukan polisi, ternyata Ibu PC juga ikut terlibat, makanya dia tersangka. Ini segala macam, sampai sonari. Tak tahu kita, sudah tanya. Tak tahu lah. Pertanyaannya sekarang dengan firman Tuhan. Kalau kita menyatakan seperti itulah jahatnya Verdi Sambo, kira-kira di hadapan Tuhan, bisakah dosanya diampuni? Sudah sangat jahat itu narasi itu kan. Belum lagi dari sumber kejahatan dari ini, judi ini, segala macam. Pokoknya dia jahat lah. Pertanyaannya diperhadapkan dengan teks kita pada saat ini. Ketika Sambo sama seperti Daud, dia menyesal, dia memohon, dia ampuni Tuhan segala dosanya. Apakah Tuhan akan mengampuni itu? Diampuni. Ini berita baiknya, ini Injilnya. Daud juga sudah menjadi berita nasional pada saat itu. Sudah sangat besar kesalahan Daud, tapi masih ada yang lebih besar dari kesalahan Daud. Apakah itu? Anugerah Tuhan. Hidup di Tuhan. Itu yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup ini. Apapun kesalahan Bapak Inam yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita sembunyikan baik dari pasangan kita atau dari siapapun itu, saya sering menyatakan seperti ini. Yang sudah berkeluarga, usukun magati, saya tanyalah kepada Bapak, adakah sesuatu yang saya sembunyikan dari Inam, dari istri? Dari lukahnya menjawab, Tumbay. Padahal pasangan kita itu udah bersama-sama dengan kita, udah bertahun-tahun, tapi ternyata masih ada. Dan juga jangan salah, sama istri juga ada yang bisa sembunyikan juga, iya kan? Apalagi yang kita sembunyikan itu menyangkut tentang dosa-dosa kita, keterbatasan kita, kesalahan kita. Tapi apapun itu,
firman Tuhan, Injil pada malam hari ini di hadapan Tuhan. Kalau kita datang menyesal, kalau kita datang memohon dengan rendah hati, belas kasihan, anugerah Tuhan akan menjadi milik kita, sukacita itu akan menjadi milik kita, kegirangan itu akan menjadi milik kita kembali. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih yang melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Sebuah kebenaran firman yang mengajarkan sebuah kehidupan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan dari pengalaman hidup Daud, seorang raja yang begitu terkenal, yang dihormati pada saat itu, tapi toh juga jatuh dalam sebuah kesalahan. Sudah belajar kami Tuhan pada malam hari ini tentang pelajaran yang kami terima dari firman. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa dengan hikmat, dengan bijaksana, mampu Tuhan menerima kebenaran firman pada saat ini, menjadi kebenaran firman yang hidup dalam hidup kami, dalam diri kami, yang akan membawa kami kepada sebuah kedamaian, sebuah sukacita, sebuah kegirangan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah ditabur pada saat ini, biarlah itu berbuah berlipat-lipat ganda, 50 kali lipat, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan banyak, dan setelah bernyanyi kita akan masuk di dalam doa dari tuan rumah. Tapi tunggu balik suhud. Kita buka kirim jemaat kita bernyanyi dari kirim jemaat nomor 460. Kirim jemaat nomor 460, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jika jiwaku berdoa, kita nyanyikan bersama-sama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah.
menyesuaikan Tuhan di Pontianak ini, karena Engkau memberikan tempat kepada mereka yang lebih indah lagi di Pontianak ini Tuhan. Kami juga tambah semangat, tambah bersuka cita mendengarkan segala firman-Nya yang firman-Mu yang telah diberikan kepada kami ini kepada kami Bapa surga. Tuhan, sudah berakhir acara kami persekutuan kami di rumah ini Tuhan. Kiranya berkati saudara kami ini Tuhan, melangkah dari rumah kami ini hingga mereka sampai ke rumahnya masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, di saat ini kita memberi sebagian dari berkat kita melalui persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya, Tuhan betapa banyaknya, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku senantiasa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Telah kutemukan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Hanya padalah saja keselamatan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Boras babat taganupan. Seperti itu. Bagian di update ya, karena berkomunikasi kan. Itu walaupun ada kecamatan.